Kembali lagi di channel LKS Otomotif, channel yang membahas mengenai ilmu dasar-dasar otomotif. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana cara kerja mesin bensin 4 langkah ataupun mesin bensin 4 tak. Seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini, mesin bensin 4 langkah masih terus digunakan, baik pada sepeda motor ataupun pada mobil. Dan bagi kalian yang bercita-cita menjadi seorang mekanik, tentunya ini menjadi ilmu yang paling mendasar yang harus kalian ketahui. Dengan mengetahui cara kerja mesin bensin 4 tak, maka kalian nantinya ke depan bisa memperbaiki mesin tersebut dan juga bisa melakukan perawatan dengan baik dan benar. Sebelum kita mempelajari mesin-mesin 4 langkah ya, jadi yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu nama-nama komponen. Yang pertama adalah crankshaft ya. Crankshaft ini atau lebih dikenal sebagai force ankle. Nah, ini force ankle ya, ini force ankle. Yang kedua adalah connecting rod ya. Connecting rod ini atau batang torak ya, jadi yang menghubungkan antara crankshaft dengan piston. Nah, ini piston ataupun torak yang orang lain sering sebut. Dan yang selanjutnya yaitu intake ya. Intake ini yang berwarna biru ya, saluran yang berwarna biru. Intake ini berasal dari kata into, jadi ini adalah saluran masuk, di mana nantinya pada saluran ini campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam silinder melalui intake. Komponen selanjutnya yaitu valve in. Valve itu adalah katup, in itu masuk ya, dari kata into. Nah, ini dia. Jadi katup ini berfungsi membuka dan menutup saluran intake. Komponen selanjutnya yaitu rocker arm ya, rocker arm. Rocker arm orang sering menyebutnya sebagai piano ataupun kuku macan karena memang secara bentuk dia mirip kuku macan dan cara mekanisme kerja dia mirip piano, naik dan turun, di mana rocker arm ini berfungsi menekan katup, baik itu katup masuk dan ini katup buang. X ya, valve X itu dari kata exit ya, exit itu berarti dia katup buang. Nah, yang menggerakkan rocker arm di sini ada komponennya yaitu camshaft ya. Nah, ini yang menjadi sering terbalik antara camshaft dan crankshaft ya. Kalau crankshaft dia itu berhubungan dengan batang torak, sedangkan camshaft ini dia berkaitan dengan mekanisme kerja rocker arm ya, atau poros hubungan orang sering menyebutnya. Nah, di sini ada saluran yaitu saluran exhaust ataupun saluran buang ya. Saluran buang ini adalah berlawanan dengan saluran masuk ya. Jadi saluran buang ini berhubungan dengan muffler ataupun knalpot. Komponen selanjutnya yaitu busi ataupun spark plug ya. Jadi fungsi busi ini adalah untuk memercikan bunga api yang mana nantinya akan membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi di dalam ruang bakar. Nanti kita akan lihat bagaimana busi bekerja. Dan yang terakhir yaitu water coolant ya, ataupun cairan pendingin. Nah, secara mendasar prinsip kerja mesin bensin 4 langkah yaitu 2 kali putaran force ankle ataupun 4 kali naik turun piston. Jadi pada mesin bensin 4 langkah, piston akan mengalami naik dan turun sebanyak 4 kali. Sedangkan putaran force ankle itu hanya sebanyak 2 kali. Dimana pada proses naik dan turunnya piston itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, yang kedua adalah langkah kompresi, yang ketiga adalah langkah usaha, dan yang terakhir ini adalah langkah buang. Nah, kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana cara kerja langkah hisap. Ini saya pencet. Nah, diperhatikan ya. Jadi yang pertama pada langkah hisap ya, piston bergerak
dari TMA. TMA itu adalah titik mati atas ke titik mati bawah. Tepatnya di mana TMA? Jika saya ulangi, TMA ini tepatnya di sini. TMA ini, TMA, tempat yang paling teratas pada piston. Sedangkan TMB adalah di sini. Nah, ini TMB. Ya, jadi pada langkah hisap, piston bergerak dari atas ke bawah ataupun dari TMA dan TMB. Yang kedua, campuran udara dan bahan bakar ataupun bensin masuk ke dalam silinder. Nah, jadi yang masuk ke dalam ruang bakar ini sudah berupa gas, di mana pencampuran udara dan bensin ini pada mesin konvensional itu dilakukan di dalam karburator, sedangkan pada mesin yang sudah menggunakan elektronik injeksi ataupun EPI itu dilakukan di saluran intake manifold ya. Jadi di sebelum masuk di sini ada intake house ya atau pipa, maka di sini dilakukan pencampuran. Jadi pada intinya campuran udara dan bensin itu masuk ke dalam silinder sudah berbentuk gas, bukan cairan. Nah, jadi masuknya campuran udara dan bensin ini karena katup hisap terbuka ya, katup hisap terbuka, sedangkan katup buang ini tertutup, sehingga ketika dia masuk ke dalam ruang bakar, gas yang terdiri dari campuran udara dan bensin dia tidak keluar ke saluran keluar karena memang katup buang tertutup. Yang menjadi pertanyaan, mengapa campuran udara dan bensin masuk ke dalam silinder? Karena di sini ya, di dalam ruang bakar terjadi hampa udara ataupun negatif ya, tekanan negatif. Tekanan negatif ini diperoleh dari gerakan piston dari atas ke bawah. Nah, ini adalah langkah hisap ya. Jadi langkah hisap, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Itu adalah langkah hisap. Nah, selanjutnya adalah langkah kompres. Kita perhatikan ya, saya ulangi sekali lagi. Nah, saya ulangi lagi. Nah, pada langkah kompresi, setelah campuran udara dan bahan bakar terkurung di dalam ruang bakar ya, yang mana terkurungnya ini akibat dari katup hisap tertutup dan katup buang tertutup, piston bergerak ya dari TMB titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bensin dikompresi di dalam silinder. Nah, gas yang terdiri dari campuran udara dan bahan bakar dimampatkan ya, dipadatkan, sehingga di sini terjadi tekanan yang tinggi. Nah, pada saat terjadi tekanan yang tinggi dan piston akan menuju titik akhir TMA, disitulah busi memercikan bunga api, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang bertekanan tinggi, lalu busi memercikan bunga api dengan tegangan yang besar. Akibatnya di sini akan terjadi ledakan. Nah, ledakan inilah yang menjadi dasar bagi mesin untuk memperoleh tenaga ya. Nah, inilah dia ya. Jadi campuran udara dan bahan bakar yang terbakar mengakibatkan piston terdorong ke bawah. Karena apa? Karena ledakan di dalam ruang bakar, yang mana pada langkah usaha piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, terjadi pembakaran dalam silinder ya. Jadi pada saat tadi akhir langkah kompres terjadi pembakaran awal, maka pada langkah usaha pembakaran sepenuhnya itu terjadi, di mana katup hisap masih dalam kondisi tertutup dan katup buang juga masih dalam kondisi tertutup. Dan yang terakhir yaitu langkah buang. Nah, mengapa harus ada langkah buang?
seperti kita ketahui sebelumnya, pada langkah usaha ini telah terjadi pembakaran ataupun ledakan pada ruang bakar, di mana campuran udara dan bahan bakar sudah terbakar, maka di sini ada gas yang harus dibuang. Maka pada langkah buang, piston bergerak dari titik mati bawah, ya, TMB, ke TMH. Sedangkan katup hisap tertutup dan katup buang terbuka. Nah, terbukanya katup buang ini, maka gas dari hasil pembakaran akan keluar melalui exhaust dan keluar melalui knalpot. Dan di sini kita lihat, di sini ada warna biru, ya, warna biru ini adalah campuran udara dan bahan bakar yang akan masuk kembali menggantikan sisa-sisa gas yang sudah terbakar. Nah, ini bekerja secara kontinu terus-menerus selama mesin itu hidup. Nah, inilah cara kerja mesin bensin 4 langkah ataupun 4 tak. Ya, demikian. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih.